Oke, selamat datang kembali ya buat teman-teman. Nyambung dari video pertama yang kemarin yang kita bahas tentang material teknik yang logam dan paduan logam. Sekarang kita sambung dengan material teknik dengan bahan keramik. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Jono, saya dari Teknik Industri Universitas Esa Unggul. Kita langsung aja ya guys ya. Oke, untuk contohnya yang pertama ada oksida aluminium atau yang biasa dikenal dengan nama alumina. Ini adalah salah satu material keramik yang umum dan sering digunakan di berbagai aplikasi. Sifat fisiknya adalah keramik keras. Rata-rata keramik memang keras ya. Umumnya berwarna putih atau abu-abu. Dalam beberapa kasus dapat diubah warnanya dengan penambahan zat warna. Memiliki kekerasan yang tinggi yang menjadikannya tahan terhadap aus dan mempertahankan bentuknya dengan baik dalam kondisi ekstrim. Relatif memiliki kepadatan yang tinggi, menjadikan pilihan yang baik untuk berbagai aplikasi struktural. Sifat kimianya tahan terhadap korosi. Rata-rata keramik dia memang tahan terhadap korosi ya. Maksudnya kayak misalnya kayak kaca, kalau misalnya di laboratorium itu, maksudnya di sini material keramik itu bukan benda yang hanya terbentuk keramik seperti yang biasa kita lihat di lantai atau di tembok atau di bentuk patung misalnya. Enggak, dia adalah material-material yang biasanya unsur-unsurnya itu mengandung silika, dia juga sifatnya mayoritas dia keras bukan kuat. Kalau logam itu kan kecenderungannya dia kuat bukan keras. Itu yang di video satu kemarin yang saya terangkan tentang kalau ada papan panjang 1 meter, lebar setengah meter lah, di pinggirnya itu dikasih penopang gitu. Kalau benda yang kuat dikasih beban di atasnya, dia akan mentiung, akan membentuk tekukan. Tapi kalau benda yang keras dia pilihannya antara dia tetap bisa menahan beban itu atau nanti dia patah karena bekas gitu. Kenapa nggak saya bahas tentang kaca itu, karena kaca sebenarnya terlalu umum sih, maksudnya kita pasti biasa menemukan material kaca lah atau silika di HP, di mobil, di rumah, material dari kaca. Maksudnya di sini sharing ilmunya supaya ada material keramik lain yang sebenarnya itu sering digunakan tapi kita nggak tahu. Oke, lanjut lagi. Alumina ini dia bisa menahan suhu tinggi tanpa mengalami deformasi atau kerusakan dan memiliki sifat isolasi yang baik. Nah, ini penggunaannya di industri keramik seperti biasa, di mesin elektronik atau medis. Ini contohnya ini kalau di lab itu dia biasanya digunakan di lab farmasi atau pengujian ya, buat kayak ulekan, dia buat berus bahan kimia. Terus kalau ini itu kalau zaman sekarang mungkin udah jarang digunakan di bangunan-bangunan baru, tapi kalau di zaman dulu itu ada yang namanya untuk mencegah konsleting itu, dia pakai fuse itu, yang tadi kan di sini sebutkan dia isolasi listriknya baik. Kalau misalnya fuse-nya itu pakai dulu ya, dia nggak menggunakan bahan yang sifatnya isolator yang baik, nanti ketika tersodi harus pendek itu, nanti dia berbahaya, bisa menyebabkan kebakaran.
Terus di mesin itu ya sama kayak mesin mobil atau mesin-mesin yang lain itu, dia materialnya banyak sekali. Di dalam mesin itu mungkin dari luar terlihat seperti logam, tapi kadang di dalamnya dia kayak di bagian pistonnya itu nanti dilapis sama material keramik, mungkin bukan alumina ya, mungkin keramik lain gitu. Yang kedua ada karbida silikon atau silikon karbid. Sifat fisiknya umumnya memiliki warna abu-abu sampai kuning dan dapat diproses menjadi berbagai bentuk. Struktur karbida silikon itu sangat kuat. Dia hampir menyerupai batu permata. Batu permata itu maksudnya adalah berlian itu, diamond itu. Dia kan sebenarnya kan kalau ditanya berlian itu kan unsurnya apa? Dia unsurnya cuma C karbon. Cuma berlian itu posisi kalau dibandingin sama karbon lain kayak arang atau grafit, pensil itu, berlian adalah bentuk karbon yang memiliki tingkat kekerasan paling tinggi. Dia kalau diukur pakai alat speaker itu, berlian itu nilainya paling tinggi 10. Mungkin karbida silikon ini nilainya ya 6 sampai 7 gitu, saya kurang hafal ya. Kuat kimianya, tahan rasanya tinggi, sangat tahan aus, dan dapat mempertahankan bentuknya dalam kondisi ekstrim. Maksudnya dia nggak mudah terdeformasi. Kekuatan dan kekakuan yang sangat baik. Pilihan yang baik untuk aplikasi struktural, tahan tinggi, tahan korosi. Penggunaannya ini contohnya kalau di elektronik ini ada salah satu komponen elektronik kecil ya. Ini sebenarnya fungsinya kayak bius itu tadi, cuma ini posisinya bukan di bangunan tapi untuk di kendaraan biasanya. Terus kalau ini adalah mata asahan atau gerinda yang bahannya karbida silikon. Dia bisa buat gerinda logam, juga bisa. Karena kalau itu pada skala kekerasan lebih keras karbida silikon. Ini maksudnya energi itu dia digunakan di industri kita ya, di pembangkit listrik atau ya, misalnya di generator itu kan. Dia kalau di poros itu kan yang namanya poros sama kayak poros ban mobil atau motor. Ketika besi ketemu besi itu kan dia memiliki kekuatan dia memiliki gesekan yang tinggi, jadi kemungkinan ausnya itu akan tinggi juga. Makanya biasanya kalau poros itu dia pilihannya kalau nggak menggunakan bantalan atau piring, dia biasanya pakai bus itu, jadi di antara poros dan lubangnya itu diberi, jadi supaya nanti yang aus duluan atau yang kemakan duluan itu adalah busnya, bukan porosnya atau bukan lubangnya gitu. Yang soalnya adalah nitrida silikon. Ini memiliki berbagai macam warna ya, bahkan dari hitam dia juga bisa memiliki warna transparan juga, sama seperti silikon karbid. Dia tingkat kekerasannya mendekati intan atau permata. Dia mirip juga dengan tadi silikon karbida tadi. Nah, penggunaannya ini pada bahan mesin, industri otomotif, medis, atau listrik. Contohnya ini tadi yang maksudnya kalau tadi misalnya menggunakan bus, ini adalah contoh menggunakan bantalan atau bearing. Jadi bola-bola ini dia bahannya bukan dari
bukan dari logam tapi dari keramik. Biasanya digunakan untuk mesin-mesin yang memang dia posisinya memiliki harus bekerja dengan tenaga yang besar. Nah, misalnya kalau misalnya kapal, dia mungkin kelihatannya dari darat itu dia geraknya pelan, tapi kan enggak, beda dengan mobil jalan gitu. Mungkin putaran paling yang di bawahnya itu lebih cepat kalau dibandingkan dengan putaran mobil. Kalau misalnya dibandingkan dari putaran porosnya. Terus yang selanjutnya ada zirconia, dikenal sebagai oksida zirconium atau CROD. Ini biasa juga disebut zircon. Biasanya memiliki warna putih hingga kekuningan. Dia pada beberapa kasus memiliki warna transparan hingga keabu-abuan. Dia tingkat kekerasannya tinggi dan maksudnya zircon ini kalau diukur pakai harga speakers itu dia nilainya kalau enggak 7-8. Ini biasanya suka disebutkan oleh tukang-tukang penjual perhiasan gitu. Ini nyebutnya adalah permata KW ya, diamond KW, maksudnya adalah zircon. Kalau orang yang nggak biasa gitu, kita lihat disandingkan dengan kombinasi itu dia sekali. Tapi kalau misalnya diberikan sama yang udah ahli, dia bisa lihat kayak ini KW itu sering dipakai sebagai bagian KW kalau untuk di bidang perhiasan. Ya, ketahanan terhadap mesin juga baik, ketahanan terhadap perhitungannya baik, dia adalah isolator mesin yang baik. Penggunaannya di peralatan mesin medis, di industri itu. Ini kan waktu di video yang pertama itu kan titanium itu juga bisa dipakai dengan juga sebagai implan. Ini adalah implan gigi titanium. Nah, ini adalah implan gigi dari zircon. Terus yang mau dipakai yang mana, yaitu kembali lagi dari berbagai pertimbangan faktor efisiensi, apakah harganya, pertimbangan misalnya tampilannya, kalau misalnya dilihat orang itu. Nah, kalau misalnya implan giginya berwarna perak nih, gelap gitu sebagai logam pada umumnya, mungkin buat beberapa orang itu mungkin malu gitu ya. Makanya dia pasang pakai implan-implan yang berbahan keramik seperti zircon ini. Nah, ini adalah dia semacam kayak steker gitu. Cuma dia kenapa pakai zirconnya itu adalah untuk melindungi dari arus pendek yang ini mungkin agak nggak terlalu kelihatan ya. Ini yang berwarna semua putih ini tuh untuk melindungi dari arus pendek atau melindungi dari benturan ketika dipasangkan. Yang saat ini adalah aluminium hidrida atau AIM. Biasanya berwarna putih hingga abu-abu. Dia juga sama, seringkali menyerupai berlian dalam beberapa kasus. AIM memiliki kekerasan yang tinggi dan kekuatan yang baik, tahan terhadap tekanan dan abrasi. AIM juga memiliki koain yang harusnya aluminium nitride koain aluminium nitride itu memiliki konduksivitas thermal yang sangat baik. Dia mampu menahan suhu tinggi tanpa mengalami deformasi dan adalah isolator listrik yang baik. Maksudnya tidak mudah mengalami deformasi itu
Contohnya misalnya kan dari tadi sering dibahas ya mas, dari tadi awal video. Misalnya contohnya kayak gergaji, ada gergaji biasa, ada gergaji besi. Kenapa gergaji biasa nggak bisa dipakai buat motong besi, harus pakai gergaji besi? Karena bahan logamnya beda. Maksudnya itu ketika bahan logamnya beda, yaitu tadi dia gergaji besi itu pertahanannya terhadap perubahan suhu tinggi, dia titik leburnya itu lebih tinggi daripada gergaji biasa, sehingga tidak waktu digunakan untuk menggergaji itu harus digeserkan dengan besi ya. Kalau gergaji biasa dia nggak mau, karena besi itu kalau besi kita sama-sama dengan wadang keras gitu, jadi akan mengalami panas itu menyebabkan deformasi, merubah bentuk mata pisau gergajinya jadi vakum, rusak lah. Tapi enggak dengan gergaji besi, tadi dikasihkan kali-kali karena suhunya lebih tinggi, maksudnya adalah titik leburnya itu lebih tinggi daripada besi yang dipotongnya, makanya dia konsumsi mengalami deformasi itu mata gergajinya. Penggunaannya adalah di industri elektronik, optik, industri energi. Ini biasanya ada bukan di kartu, bukan di SIM HP AC ya, maksudnya di kartu kredit ini juga ada. Mungkin kadang kalau kita mungkin kredit itu kalau dibongkar gitu, kadang kelihatan cuma ini kayak gelap-gelap emas semua gitu, tapi di dalamnya ada komponen yang paling utamanya itu, karena kan dia ketahanannya bagus ya, artinya kemungkinan rusaknya karena jadi taruh di dompet itu dia bisa tahan terhadap, misalnya dompet kan kadang nggak ditaruh di tas, taruh di celana kalau lagi lari, jadinya ya mengalami perubahan lingkungan yang berbeda-beda. Terus ini adalah masih optik, ini dia adalah bagian dari kalau layar proyektor itu, layar yang bagus ini. Nah itu bagian lensanya itu dia biasanya menggunakan aluminium nitrida. Kacamata seperti ini juga ada seperti itu. Terus yang selanjutnya ada boron nitrida, adalah material padat yang memiliki sifat ini. Masih menjadi perdebatan para ahli bahwa kekerasannya itu disinari lebih keras dari diamond. Tapi ini saya sudah mencoba cari-cari literaturnya, masih belum nemu yang menyatakan bahwa dia lebih keras dari intan. Jadi saya masih menggunakan hasil keputusan kesepakatan ahli yang masih berjalan sampai sekarang, bahwa batu permata atau intan adalah bentuk unsur yang paling keras dengan skala hardness Vickers-nya 10. Nitrida memiliki warna putih hingga kekuningan, kadang dia memberikan warna seperti porselen putih atau batu permata. Memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, hampir sebanding dengan berlian. Tahan suhu tinggi secara efektif, menjadikannya berguna dalam aplikasi yang melibatkan suhu ekstrim. Memiliki ketahanan yang baik terhadap korosif kimia. Nah, penggunaan dari nitrida itu di industri elektronik, aplikasi suhu tinggi, aplikasi pemasan, ini adalah mata asal. Tadi kan di awal ada yang menggunakan bahan sekitar ini menggunakan bahan boron nitrida, mungkin untuk mengasah logam yang lebih keras lagi. Kalau ini adalah ya ini keramik kayak tadi itu yang di aluminium. Terus di aplikasi pengemasan terusnya kadang boron nitrida itu di bentuk
menjadi butiran-butiran kecil, dia fungsinya sebagai pelumas itu. Jadi sama seperti oli, cuma bedanya ini adalah satu untuk benda-benda, untuk poros-poros yang mungkin ekstrim sekali. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita pada video kali ini tentang material keramik. Memang rata-rata sifat keramik itu dia keras dan dia tahan terhadap korosi, makanya kalau untuk peralatan lab dia kebanyakan menggunakan material kaca. Tapi bukan berarti material kaca yang di lab dengan material kaca yang di rumah itu sama, enggak, dia pasti beda. Dia sama-sama unsur penyelesaian silika, tapi pasti ada campurannya, ada padu, sama seperti logam misalnya besi bangunan sama besi untuk kendaraan sama-sama banyak besi iya, tapi padunya beda gitu. Sama misalnya kaca sama apa ini atau kaca ini, dia mungkin bahannya beda, mungkin bahannya sama tapi beda cara treatmentnya. Kalau tempered glass ini itu kan ada treatmentnya gitu. Nanti kita akan bahas di video tentang treatmentnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang nanti kita akan bahas tentang material polimer. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.